Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Baik, saya izin share screen dulu ya. Baik. Asuhan bayi baru lahir ini dilakukan pada pertolongan persalinan normal maupun pertolongan persalinan dengan tindakan setelah bayi ini dilahirkan. Ya, ada beberapa kondisi atau beberapa hal yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu adalah tentang bagaimana adaptasi fisiologis bayi baru lahir, bagaimana termoregulasi, bagaimana pemeliharaan pernafasan, pemotongan tali pusat, evaluasi nilai Apgar, resusitasi, bonding attachment, dan pemberian ASI awal. Baik, sebelum saya masuk pada perubahan fisiologis pada bayi baru lahir, mungkin sedikit akan saya sampaikan tentang apa sih pengertian dari bayi baru lahir. Jadi, periode neonatal yang berlangsung sejak bayi baru lahir sampai usia 28 hari ini merupakan satu waktu berlangsungnya satu perubahan-perubahan ya. Jadi, masa ini adalah masa kritis karena merupakan masa transisi dari kehidupan bayi tersebut dari dalam rahim, kemudian dia beradaptasi dengan kondisi yang ada di luar rahim, sehingga akan terjadi beberapa perubahan-perubahan fisiologis yang akan membuat bayi ini untuk bisa tetap bertahan hidup. Nah, sebelum saya masuk pada perubahan fisiologisnya, mungkin sedikit saya sampaikan apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri bayi baru lahir yang normal, di mana bayi baru lahir normal ini biasanya apabila dia dilahirkan pada usia kehamilan 37 sampai 42 minggu. Nah, berat lahirnya adalah sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Dari bayi baru lahir tersebut ada beberapa ciri yang menandakan bahwa ini bayi ini adalah bayi yang lahir normal. Jadi yang pertama tadi adalah dari usia gestasinya. Usia gestasinya adalah sekitar 37 sampai 42 minggu. Kemudian berat badan lahirnya adalah sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Panjang badannya sekitar 48 sampai 52 cm. Lingkar kepalanya adalah 33 sampai 35 cm, lingkar dadanya 30 sampai 38 cm, kemudian frekuensi jantungnya adalah 120 sampai 160 denyut per menit. Nah, kemudian ada beberapa tanda yang lain, yaitu kulit bayi itu biasanya kalau yang normal warnanya kemerahan. Kemudian licin dan jaringan sukutannya cukup. Kemudian rambut lanugonya juga tidak terlihat, rambut kepala biasanya juga sudah sempurna. Kemudian kukunya biasanya juga agak panjang melewati jari dan lemas. Kemudian pada genitalia, laki-laki biasanya testis ini sudah turun ke skrotum. Kemudian kalau pada wanita biasanya labia mayoranya sudah menutupi labia minora. Kemudian ketika kita periksa refleksnya, biasanya refleksnya sudah terbentuk dengan baik. Kemudian untuk berkemih biasanya terjadi dalam 24 jam pertama, dan BAB-nya mekonium ini terjadi juga pada 24 jam pertama. Nah, apa aja perubahan fisiologis yang terjadi pada bayi baru lahir? Di sini saya membagi ada dua masa transisi dari bayi baru lahir ini, yaitu transisi cepat dan transisi yang berlangsung lambat. Ada 4 hal yang harus terjadi secara cepat pada bayi itu agar dia bisa menyesuaikan dengan kondisi di luar rahim, yaitu pernafasan, sirkulasi, termoregulasi, kemudian pengaturan glukosa. Nah, pada kasus bayi baru lahir, pernafasan bayi baru lahir biasanya ini merupakan satu hal yang penting, perubahan yang sangat penting. Sebelumnya bayi ini tidak ada istilahnya bernafas
bernafasnya atau pertukaran gasnya, pertukaran oksigennya dia difasilitasi oleh peredaran darah peredaran darah yang disuplai dari plasenta ibu atau plasenta maternal. Nah, begitu pada saat dia dilahirkan, dia akan melakukan sebuah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dan dia harus mampu untuk melakukan itu. Nah, pada saat bayi ini berada di dalam uterus, biasanya paru-paru ini belum berfungsi secara maksimal untuk menjadi satu tempat atau satu organ untuk melakukan pertukaran oksigen. Akan tetapi di dalam uterus dia masih berupa satu organ yang berisi cairan. Jadi paru-parunya masih berupa atau berisi cairan. Jadi sekitar 20 cc cairan per kilogram berat badannya yang terdapat di dalam paru-paru bayi ini. Nah, ketika bayi ini dilahirkan, maka cairan ini akan dikompres atau dikeluarkan, diperas. Cairan di dalam alveoli ini akan diperas sehingga nanti akan digantikan oleh oksigen atau udara yang akan memasuki paru-paru sampai pada alveoli dari paru-paru. Nah, pada kelahiran normal ini bisa terjadi dengan lebih mudah, di mana di situ ada tekanan-tekanan pada bagian torak, kemudian ada tekanan juga pada pada saat bayi ini melewati panggul dan melewati jalan lahir. Jadi proses tekanan ini atau proses mekanis inilah yang menyebabkan cairan yang ada di dalam alveoli paru tadi ini hilang, terdorong ke dalam bagian perifer paru yang kemudian diabsorpsi oleh tubuh. Nah, kemudian dengan adanya stimulus dari sensor kimia, sensor suhu, dan mekanis, akhirnya bayi ini memulai aktivitas nafas untuk pertama kalinya. Nah, apabila ini tidak terjadi, maka yang akan terjadi adalah bayi akan mengalami gangguan dari sistem pernafasannya. Ya, akan mengalami gangguan dari sistem pernafasannya. Jadi kalau misalkan bayi ini dia lahirnya SC bagaimana? Nah, kalau pada bayi yang lahir secara SC, terutama jika tidak ada tanda persalinan, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari pengurangan cairan paru yang disebabkan karena adanya tekanan pada torak. Sehingga lebih sering pada bayi-bayi dengan SC ini mengalami yang namanya apnu atau tachypno yang sifatnya adalah sementara. Nah, kemudian perkembangan paru pada masa setelah dia dilahirkan, ada dua faktor yang berperan pada rangsangan nafas yang pertama, yaitu apakah terdapat hipoksia pada akhir persalinan dan rangsangan fisik lingkungan luar rahim yang merangsang pusat pernafasan. Jadi kita melihat apakah di awal sebelum bayi itu dilahirkan, bayi itu kondisi suplai oksigenasinya bagus atau tidak. Itu akan mempengaruhi bagaimana upaya nafas pertamanya. Kalau kondisi denyut jantung bayinya bagus, maka ini akan membuat satu kondisi ketika dia mendapatkan tekanan pada toraknya saat melewati jalan lahir itu bisa mengurangi cairan atau mengeluarkan cairan yang ada di dalam alveoli, akan bergeser ke arah perifer dari paru dan akan diabsorpsi digantikan dengan oksigen atau udara yang masuk ke dalam paru-parunya. Jadi ada dua faktor tersebut. Yang pertama adalah tadi apakah dia mengalami hipoksia atau tidak pada saat akhir persalinan. Kemudian yang kedua bagaimana tekanan mekanisnya, tekanan mekanis dari torak ini terhadap dinding tekanan mekanis pada torak yang diakibatkan oleh bayi melewati jalan lahir. Ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap apakah bayi itu bisa segera bernafas spontan atau tidak.
Kemudian usaha pernafasan bayi ini juga tergantung dari ketersediaan surfaktan paru. Nah, surfaktan paru ini sendiri adalah dia diproduksi oleh bayi pada saat dia berada dalam uterus pada usia kehamilan 20 minggu kehamilan, dan jumlahnya akan meningkat sampai dia matang sekitar usia 30 sampai 40 minggu kehamilan. Inilah kenapa ketika kita ketemu dengan kasus-kasus ketuban pecah prematur atau bayi prematur iminen, dia lahir prematur iminen, ini kita melihat atau memberikan tata laksana dengan pemberian terapi atau obat-obatan untuk merangsang maturitas dari paru atau merangsang terbentuknya surfaktan paru. Sehingga dengan adanya surfaktan paru ini akan bisa meningkatkan upaya dari bayi untuk bisa bernafas secara teratur. Karena fungsi dari surfaktan itu sendiri adalah yang pertama menurunkan tegangan permukaan sehingga dibutuhkan tekanan yang lebih kecil untuk mempertahankan alveolus tetap terbuka. Fungsi yang kedua adalah mempertahankan stabilitas dinding alveolus dengan mengganti tegangan permukaan dengan perubahan bentuk alveolus. Jadi kalau ini tidak ada, surfaktannya tidak ada, biasanya alveolinya akan kolaps, akan tidak mampu untuk berkembang secara maksimal, sehingga pada setiap akhir pernafasan biasanya akan menyebabkan kesulitan bernafas. Nah, apa kaitannya? Kaitannya fungsi dari pernafasan ini terhadap sirkulasi. Nah, pernafasan ini kaitannya adalah dengan oksigenasi, ya, oksigenasi atau memasukkan oksigen ke dalam sistem sirkulasi darah dari janin. Oksigenasi ini penting dalam mempertahankan kecukupan pertukaran udara. Jadi jika terdapat hipoksia pada pembuluh darah, maka paru akan mengalami vasokonstriksi. Sehingga kalau paru ini mengalami vasokonstriksi atau mengalami terjepit atau tertekan, maka ini berarti tidak ada pembuluh darah terbuka untuk menerima oksigen yang berada di dalam alveoli, sehingga terjadi penurunan oksigenasi jaringan yang bisa menyebabkan memburuknya kondisi hipoksia. Nah, kemudian ada poin lain yang harus kita pahami ketika kita bicara tentang perubahan fisiologis. Tadi kita bicara bahwa tentang pernafasan, bahwa ini harus terjadi dengan sangat cepat. Jadi dia merupakan transisi yang cepat, terjadi dalam sekian detik atau sekian menit, harus terjadi adaptasi pada bayi baru lahir. Yang kedua, transisi cepat yang terjadi pada bayi baru lahir adalah juga tentang sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini adalah, kalau kemarin Anda sudah belajar di anatomi fisiologi tentang fetal circulation atau sistem peredaran darah manusia dewasa, maka kita ingat lagi bahwa di dalam peredaran darah bayi ada tiga lubang atau tiga saluran yang memungkinkan untuk peredaran darah ini berlangsung lebih cepat untuk mengaliri atau memperdarahi seluruh tubuh dari bayi. Jadi di dalam fetal circulation ini, begitu darah masuk dari plasenta, dari darah maternal masuk ke dalam vena umbilikalis, dia akan masuk ke dalam pusar bayi, kemudian dia akan masuk ke vena cava inferior. Akan tetapi sebelum darah ini masuk ke vena cava inferior, maka ada satu duktus atau satu lubang yang fungsinya adalah mengalirkan darah dari vena umbilikalis ini masuk ke dalam liver atau dalam hati. Jadi ada satu duktus yang namanya duktus venosus aransii. Duktus venosus ini fungsinya adalah untuk memperdarahi bagian liver. Jadi hanya satu lubang kecil agar darah ini tidak
tidak langsung masuk ke vena cava, tapi dia ada sedikit yang mengalir masuk pada daerah liver. Kemudian sebagian besar darah dia akan masuk pada vena cava inferior, masuk pada atrium kanan. Nah, di atrium kanan ini kalau pada orang dewasa, atrium kanan darah akan masuk langsung ke ventrikel kanan, kemudian dia akan masuk ke paru-paru. Akan tetapi pada bayi, darah dari atrium kanan ini tidak langsung masuk pada ventrikel kanan, atau tidak semuanya masuk ke dalam ventrikel kanan, akan tetapi hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam ventrikel kanan. Akan tetapi banyaknya darah ini akan lebih banyak masuk langsung ke sini, atrium kiri, melalui sebuah duktus juga yang namanya foramen ovale. Nah, foramen ovale ini adalah satu duktus atau satu lubang yang terdapat di antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, darah dari atrium kanan sebagian besar masuk ke atrium kiri, sebagian kecil masuk pada ventrikel kanan. Nah, darah dari ventrikel kanan ini dia akan keluar melalui arteri pulmonalis, kemudian dia akan masuk ke dalam pulmonalis untuk memperdarahi paru-paru. Akan tetapi karena fungsi utama dari paru-paru ini belum berfungsi untuk menjadi organ sistem respirasi untuk menukar oksigenasi di dalam tubuh bayi, maka kebutuhan suplai darah yang di paru-paru ini tidak banyak, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dibutuhkan untuk mensuplai paru-paru. Nah, di sini ada lagi satu bocoran, sebuah lubang yang dinamakan sebagai ductus arteriosus botali. Di sini ductus ini fungsinya adalah mengalirkan darah dari arteri pulmonalis langsung masuk pada aorta. Jadi hanya sebagian kecil saja yang masuk pada paru-paru, bagian yang lain dia langsung masuk pada aorta untuk bisa memperdarahi seluruh tubuh. Nah, kita kembali di atrium kanan. Nah, dari atrium kanan tadi kan sebagian masuk pada ventrikel kanan. Nah, di atrium kanan ini sebagian besar tadi masuk pada atrium kiri melalui yang namanya foramen ovale, lubang di antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, dari atrium kanan masuk pada atrium kiri melalui foramen oval, kemudian dia masuk pada ventrikel kiri, kemudian dia keluar masuk pada aorta. Nah, dari aorta inilah maka seluruh peredaran darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Mulai dari otak sampai seluruh bagian tubuh ini dialirkan dari aorta. Sehingga sebelum darah ini masuk ke aorta, ini ada beberapa lubang-lubang yang fungsinya adalah untuk mempercepat proses aliran darah ini ke masing-masing bagian tubuh tersebut. Nah, setelah dari seluruh tubuh mereka sudah mengambil makanan-makanan yang terdapat dalam pembuluh darah ini atau makanan-makanan yang terdapat dalam darah ini, maka darah akan masuk pada arteri ini, arteri tali pusat, arteri umbilikalis, dia akan masuk pada plasenta dan dikembalikan masuk pada darah maternal. Nah, bagaimana pada kondisi bayi yang sudah lahir? Nah, pada kondisi bayi yang sudah lahir, tadi saya sudah cerita bahwa ketika bayi lahir ini ada tekanan pada daerah torak, sehingga menyebabkan cairan yang ada di dalam alveoli paru-paru atau alveoli dari paru ini akan tertekan dan terperas, sehingga dia akan bergeser ke arah perifer dari paru-paru dan dia akan diserap oleh organ yang ada di situ. Dan cairan yang paru-paru yang awalnya berisi cairan ini akan digantikan dengan oksigen yang dihisap atau yang dihirup oleh bayi secara langsung.
Jadi untuk bisa mengantarkan sirkulasi yang baik ini, karena bayi ini sudah mulai melakukan pernafasan secara spontan, maka efeknya adalah ada perubahan tekanan pada sistem pembuluh darah. Ya. Jadi ada perubahan tekanan pada sistem pembuluh darah yang disebabkan karena tadi ada tekanan pada bagian toraks sehingga menekan paru-paru sehingga cairan yang ada di paru-paru ini terperas, akan dia bergeser ke arah perifer sehingga dia bisa diserap. Nah, perubahan tekanan pada paru ini adalah sebagai berikut. Jadi ketika tali pusat itu dipotong, maka resistensi pembuluh sistemik ini akan meningkat dan tekanan atrium kanan akan menurun. Ketika tekanan atrium kanan ini menurun karena berkurangnya aliran darah yang ke atrium kanan tersebut, karena ini tadi kan sudah dipotong nih tali pusatnya. Awalnya kan dia menjadi salah satu saluran utama dari peredaran darah. Jadi biasanya di saat saat kehamilan, atrium kanannya ini tekanannya cukup tinggi. Tapi begitu ini dipotong, tekanan di atrium kanan ini menurun. Hal ini menyebabkan adanya penurunan volume dan tekanan dari atrium kanan itu sendiri. Nah, dari kondisi demikian, maka akan menyebabkan menyebabkan dua perubahan besar. Yang pertama adalah menutupnya foramen oval pada atrium jantung. Jadi foramen karena ini tekanannya berkurang, maka foramen ovalnya menutup. Karena tekanan berkurang juga ductus arteriosusnya juga menutup. Begitu juga dengan ductus venosus. Jadi karena adanya efek dari pernafasan pertama pada bayi dan efek dari pemotongan tali pusat, maka ketiga ductus yang tadi ada, yaitu ductus venosus ini untuk memperdarahi liver, kemudian ductus arteriosus botali ini yang untuk mengalirkan darah dari arteri pulmonal dia langsung ke aorta, kemudian ada foramen oval yang mengalirkan dari atrium kanan langsung ke atrium kiri, ini tertutup. Nah, sehingga ketika ini tertutup, maka sistem sirkulasi dari darah bayi ini akan berubah dari yang semula dia sirkulasi darah janin atau fetal circulation akan menjadi sirkulasi darah sebagaimana sirkulasi orang dewasa. Nah, ini jadi kalau sirkulasi orang dewasa adalah ya ini kita mulai dari darah masuk dari ini vena cava inferior masuk pada atrium kanan, kemudian dia masuk pada atrium kiri, dari atrium kiri darah kotor ini akan masuk pada paru-paru. Dari paru-paru darah yang berisi karbon dioksida ini akan direspirasi, akan dirubah karbon dioksidanya menjadi oksigen. Setelah dia berubah kadarnya dari karbon dioksida menjadi oksigen, maka ini akan dialirkan kembali dari paru-paru masuk pada masuk pada atrium apa ini tadi kanan, atrium kiri, kemudian masuk pada ventrikel kiri, kemudian dia keluar melalui aorta dan memperdarahi seluruh tubuh. Setelah memperdarahi seluruh tubuh, dia akan kembali lagi masuk vena cava inferior dengan kondisi yang darahnya sudah berisi lebih banyak karbon dioksida dan begitu seterusnya siklusnya berjalan. Jadi itu adalah beberapa perubahan yang harus segera atau cepat dilakukan oleh bayi agar dia bisa bertahan hidup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perubahan dari termoregulasi. Nah, termoregulasi ini adalah pengaturan suhu. Ya, jadi saya kembali lagi ke atas termoregulasi. Jadi pada
bayi baru lahir biasanya dia belum mampu untuk mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Biasanya karena adanya stres dingin, kemudian adanya stres karena perubahan lingkungan. Ya, kalau semula pada saat dia ada di dalam uterus, dia berada dalam suhu yang cukup hangat karena dia diliputi oleh cairan amnion yang hangat, kemudian dilingkupi oleh uterus dan sebagainya. Begitu bayi ini dilahirkan, dia akan istilahnya shock, akan kaget bahwa lingkungan di luar tubuhnya, lingkungan di luar uterusnya ini lebih dingin dibandingkan dengan lingkungan yang ada di dalam rahimnya. Nah, suhu dingin yang ada di luar tubuh bayi ini menyebabkan air ketuban ini menguap melalui kulit sehingga mendinginkan tubuh bayinya. Nah, pada lingkungan yang dingin, pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil merupakan usaha utama seorang bayi yang kedinginan untuk mendapatkan kembali panas tubuhnya. Jadi agar dia menjadi lebih hangat, dia tidak pakai usaha menggigil, tapi dia gunakan lemak coklatnya untuk memproduksi panas. Jadi lemak coklat ini merupakan satu simpanan, ya, simpanan dari lemak yang berwarna merah kecoklatan yang disebabkan oleh tingginya vaskularisasi di jaringan tersebut. Timbunan lemak ini disimpan di lipatan di seluruh tubuh bayi. Ya, biasanya yang banyak itu adalah di bagian leher, sepanjang garis kolumna spinalis di antara skapula, kemudian di garis klavikula dan menuju sternum. Jadi lemak ini persediaannya tidak cukup banyak. Dia hanya bisa memenuhi kebutuhan bayi untuk panas tubuhnya hanya sekitar 2-4 hari. Karena itu penting sekali bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengupayakan bagaimana agar bayi ini berada dalam kondisi yang tidak suhunya tidak, suhu ruangan atau suhu di sekitarnya ini tidak menyebabkan dia stres dingin, ya. Jadi itu tugas kita. Jangan sampai bayi ini menggunakan lemak coklatnya, jangan sampai dia menggunakan simpenannya. Nah, karena apa? Ketika bayi ini menggunakan lemak coklatnya, maka oksigen yang dibutuhkan untuk membakar lemak coklat ini adalah 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan ketika dia melakukan pernafasan sebagaimana biasanya. Nah, ini yang penting kita pahami bahwa ketika kita melakukan asuhan pada bayi baru lahir, pastikan bahwa dia tidak kedinginan, tidak hipotermi. Jadi berikan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga agar dia tidak menggunakan lemak coklatnya. Nah, ini kenapa? Karena pengaturan pusat pengaturan suhu dari bayi itu sendiri biasanya dia belum maksimal fungsinya atau fungsinya belum sempurna sehingga dia tidak bisa mengatasi kondisi-kondisi perubahan-perubahan yang ekstrim atau mendadak. Jadi biasanya dia kalau dia tidak mampu untuk misalkan dia kedinginan, kemudian lemak coklatnya dia sudah habis, maka dia akan menggunakan upaya yang lain untuk mengatasi kedinginannya, yaitu dengan menggigil, ya. Jadi ini sebisa mungkin ini harus betul-betul kita pahami. Jadi jangan sampai bayi kita biarkan dalam kondisi yang hipotermi. Sehingga upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipotermi adalah ini. Di sini karena ada beberapa kehilangan yang bisa terjadi pada bayi. Nah, ini. Jadi ini beberapa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Jadi kita upayakan jangan sampai bayi ini mengalami kehilangan panas melalui evaporasi, konduksi, konveksi, maupun radiasi. Apa itu
evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi itu sendiri setelah lahir apabila tubuh bayi tidak segera dikeringkan. Jadi ketika bayi itu dilahirkan, kalau suhu ruangannya itu lebih dingin daripada suhu tubuh bayinya, maka bayinya ini akan air ketuban yang menempel di dalam tubuh di tubuhnya ini akan menguap. Ya, sehingga menyebabkan suhu tubuh bayi ini akan menjadi lebih turun lagi. Jadi sebisa mungkin ketika bayi ini dilahirkan, suhu ruangan yang ada di sekitarnya harus lebih hangat dari suhu bayinya. Dan pastikan bahwa setelah dilahirkan segera bayi ini dikeringkan, ketubannya segera dikeringkan agar dia tidak menguap. Kemudian yang kedua adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi itu adalah kehilangan panas dengan kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Misalkan bayi Anda letakkan di atas tempat tidur yang ada perlaknya dingin, atau bayi Anda letakkan di atas timbangan tanpa alas yang dingin, atau bayi Anda letakkan di atas misalkan setelah melahirkan itu kan biasanya setelah Anda keringkan itu handuk bayinya basah, Anda biarkan dia ada di situ. Nah, itu bisa menyebabkan kehilangan panas bayi melalui cara konduksi. Jadi dia panasnya ini terserap oleh benda-benda yang lebih dingin yang menempel langsung pada tubuhnya. Kemudian yang ketiga konveksi. Apa itu konveksi? Kalau tadi konduksi itu dia terpapar dengan udara dingin yang nempel langsung. Kalau konveksi dia terpapar dengan udara dingin yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalkan dia ada di bawah jendela ada aliran angin, atau dia ada di ruangan yang ber-AC, atau dia ada di depan kipas. Nah, itu kehilangan panasnya adalah secara konveksi. Yang terakhir adalah radiasi. Nah, radiasi ini adalah terjadi apabila bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Ini beda dengan konduksi. Kalau konduksi tadi kan dia apabila ada kontak langsung, jadi menempel langsung. Tapi kalau radiasi ini apabila dia ada dekat dengan benda-benda yang lebih dingin dibandingkan dengan bayi itu sendiri. Jadi tidak ada kontak langsung untuk kondisi yang radiasi. Jadi itu beberapa upaya-upaya kita untuk mencegah kehilangan panas berdasarkan mekanisme kehilangan panas yang terdapat pada bayi. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah perubahan yang terjadi secara cepat pada bayi yang lain adalah pengaturan glukosa. Nah, dalam pengaturan glukosa ini biasanya glukosa ini dibutuhkan ketika otak akan menjalankan fungsinya. Jadi untuk menjalankan fungsinya ini otak butuh glukosa. Jadi dengan tindakan penjepitan tali pusat dengan klem pada saat lahir, bayi harus mulai mempertahankan kadar glukosa darahnya sendiri. Kalau awalnya glukosa darah ini dipertahankan dari kadar glukosa darah ibu, ya karena suplai oksigen, suplai darah itu masih dari ibu, biasanya yang mempertahankan suplai kadar glukosanya adalah pembuluh darah atau sirkulasi darah ibu. Akan tetapi begitu bayi ini dilahirkan, tali pusat dipotong, terputus sirkulasi antara ibu dan bayi, maka mulai sekarang glukosa bayi itu dia harus mempertahankannya sendiri. Nah, pada bayi baru lahir biasanya glukosa darah ini akan turun dengan cepat dalam 1-2 jam. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar bayi ini bisa menstabilkan kadar glukosa darahnya? Nah, bisa dengan pemberian ASI secara dini. Jadi biasanya kita lakukan dengan pemberian ASI secara dini yaitu dengan
IMD ya. Jadi dengan IMD semakin cepat dia mendapatkan ASI, maka dia akan semakin cepat atau semakin ini untuk menjaga kadar glukosa darahnya. Kemudian koreksi penurunan glukosa lain juga dilakukan oleh bayi dengan melakukan penggunaan cadangan glikogen. Jadi bayi ini punya cadangan glikogen, kalau misalkan dia kadar glukosanya turun, dia akan pakai cadangan glikogen itu dari cadangan glikogennya. Kemudian yang berikutnya adalah melalui pembuatan glukosa dari sumber lain, terutama lemak atau gluconeogenesis. Nah, ini berbahayanya ketika sudah terjadi glikogen dan gluconeogenesis atau pemecahan dari glikogen atau pemecahan dari lemak untuk bisa menjadi sumber energi, maka biasanya ini akan beresiko terhadap terjadinya kekurangan apa istilahnya ya? Kekurangan zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh bayi itu, entah nanti arahnya ke hipokalemi, hipokalsemi dan sebagainya. Jadi rentetannya nanti panjang. Jadi sebisa mungkin ketika bayi itu baru lahir, kita upayakan dia bisa maksimal mendapatkan suplai glukosa. Baik, kita lanjut untuk transisi yang terjadi kontinu di sini. Yang namanya transisi terjadi kontinu ini tidak terjadi dengan cepat, jadi tidak terjadi dalam 1-2 jam atau beberapa tapi dia butuh waktu beberapa hari untuk adaptasinya. Yang pertama adalah darah ya. Di dalam darah ini ada perubahan kadar hemoglobin, perubahan dari isi sel-sel darah ini terjadi cukup makan waktu ya. Kemudian gastrointestinal ini butuh transisi yang kontinu. Di awal kelahirannya dia belum butuh atau anatominya dari sistem pencernaannya belum bisa maksimal untuk menerima suplai makanan di luar yang seharusnya. Jadi yang dia bisa terima adalah ASI. Jadi kalau kita memberikan istilahnya makanan selain ASI, di mana pada sistem pencernaan bayi itu, pada organ ususnya itu istilahnya saringannya belum maksimal terbentuk dengan sempurna, ini akan beresiko mengalami infeksi dan sebagainya pada bayinya. Tapi ini butuh waktu beberapa lama untuk dia beradaptasi ke arah situ. Begitu juga dengan sistem imun, sistem ginjal dan sebagainya. Akan tapi ketika bayi baru lahir, maka ginjal ini dalam 24 jam harus sudah berfungsi dengan mengeluarkan urin. Jadi kalau misalkan Anda dalam 24 jam pertama Anda belum bayi itu belum BAK atau bayi itu belum BAB, maka sebisa mungkin harus kita lihat, harus kita cek apa yang terjadi, karena dalam 24 jam pertama seharusnya ini sudah terjadi. Nah, ini adalah periode transisi yang terjadi pada bayi. Jadi begitu bayi lahir dia mengalami periode transisi. Yang pertama adalah reaktivitas yang pertama. Jadi setelah bayi lahir sampai 30 menit pertama ini biasanya reaksinya dia adalah terbangun atau terjaga. Dia akan melihat ke sekelilingnya, dia akan aktif dan sebagainya. Ini adalah dalam 30 menit pertama. Nah, setelah 30 menit pertama sampai 2 jam biasanya dia akan mengalami metode transisi, yaitu tidur yang tidak berespon. Jadi sekitar 2 jam pertama dari 30 menit sampai 2 jam dia akan tidur. Jadi biarkan saja dia tidur, karena itu memang adalah periode transisinya. Kemudian reaktivitas yang kedua terjadi antara 2 sampai 6 jam setelah lahir. Nah, pada periode reaktivitas yang kedua ini bayi biasanya akan mulai bangun dan dia mulai beraktivitas kembali. Dia akan mencari ASI dan sebagainya. Nah, yang penting harus dilakukan atau penting harus diobservasi di sini adalah pastikan kondisi-kondisinya itu semuanya normal. Misalkan bagaimana kondisi kondisi dari nafasnya,
bagaimana kondisi dari suhu tubuhnya, bagaimana kondisi dari warna kulitnya, bagaimana kondisi dari tonus ototnya. Itu harus betul-betul dipastikan semuanya normal. Nah, ini adalah beberapa tanda bahwa masa transisi bayi itu berjalan dengan normal. Ya, jadi tonusnya biasanya bayi itu seharusnya sebagian besar fleksi. Fleksi itu artinya dia mampu untuk menahan. Jadi kalau fleksi itu begini, tapi kalau misalkan dia lunglai, tidak bisa menggerakkan tangannya, itu harus hati-hati. Kemudian refleks menghisapnya bagus. Kemudian perilakunya terjaga dan tidur itu bergantian. Bising usus itu mulai muncul setelah 30 menit setelah bayi baru lahir. Nadi rata-rata 120 sampai 120 sampai 160, pernapasan adalah 30 sampai 60. Hati-hati cek ada retraksi dinding dada atau tidak. Suhu aksila tidak boleh lebih dari 30, tidak boleh kurang dari 36,5 dan 37,5. Kemudian kadar gulanya tidak ini harus lebih dari 45 mg/sen, kadar hematokritnya kurang dari 65 sampai 70%. Ini adalah kondisi normalnya. Nah, untuk menjaga kondisi-kondisi normal bayi tersebut, agar bayi tetap berada dalam kondisi normal, agar perubahan-perubahan fisiologisnya bisa terjalin dengan baik, maka yang penting dilakukan adalah ketika kita melakukan asuhan pada bayi, pastikan tindakan pencegahan infeksinya ini benar. Jadi pastikan sebelum Anda melakukan asuhan pada bayi, selalu cuci tangan, selalu pakai sarung tangan, selalu pastikan alat dan bahannya steril atau DTT. Pastikan semua alat tenunnya bersih. Jadi karena bayi itu masih sangat-sangat mudah untuk mengalami infeksi, ini kita sebagai tenaga kesehatan yang harus selalu menjaga tindakan pencegahan infeksinya. Nah, kemudian begitu bayi lahir, ini yang harus kita lakukan. Pertama, begitu bayi lahir, kita tolong keluarkan kepala, keluarkan bahu, keluarkan seluruh badan. Yang pertama dilihat adalah ini, penilaian awal. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah yang pertama sebelum bayi lahir itu kita lihat bagaimana usia kehamilannya. Apakah usia kehamilannya aterem atau tidak aterem? Ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana ketubannya, apakah ketubannya mekonium atau tidak, karena akan berbeda penata laksanaan yang akan kita berikan pada bayi yang ketubannya jernih dan ketuban mekonium. Jadi kalau misalkan hasil penilaian awalnya ini adalah bayinya menangis kuat, gerak tonusnya aktif, maka kita bisa tata laksana dengan asuhan bayi baru lahir normal. Tapi kalau hasil penilaian awal ini ada salah satu jawaban yang ya, misalkan ada salah satu jawaban yang tidak, misalkan dia tangisnya tidak menangis kuat atau tidak segera menangis, atau tonus ototnya tidak aktif. Nah, ini harus segera dilakukan tindakan yang dikatakan yang pertama adalah high cup. Ya, high cup. Jadi ini adalah beberapa alur manajemen bayi baru lahir. Tadi yang saya sampaikan, di sebelum bayi ini lahir kita harus cek ada mekonium atau tidak, usianya aterem atau tidak. Kemudian setelah dia lahir kita lihat dia nangis spontan atau tidak, kemudian tonusnya aktif atau tidak. Nah, kalau dia nangis spontan atau tonusnya aktif, maka kita lakukan manajemen bayi baru lahir normal. Tapi kalau misalkan dia tidak menangis spontan atau tidak bergerak aktif, maka kita lakukan manajemen asfiksi pada bayi baru lahir. Nah, kalau hasil pengkajian awal dia air ketubannya bercampur mekonium, maka yang kita lakukan adalah manajemen air ketuban bercampur mekonium. Nah, apa yang kita lakukan pada asuhan bayi baru lahir normal? Pada asuhan bayi baru lahir normal yang dilakukan yang pertama adalah segera potong tali pusat ya. Jadi segera potong tali pusat. Jadi biasanya potong tali pusat itu dilakukan dalam waktu sekitar 2 menit setelah bayi lahir. Jadi setelah kita suntik oksitosin atau sebelumnya kita cek dulu
kita cek dulu fundus untuk mengetahui ada bayi kedua atau tidak. Kemudian kita, kalau misalkan tidak ada bayi kedua, kita lanjut dengan pemberian oksitosin. Nah, setelah pemberian oksitosin, ini kita lanjutkan dengan klem tali pusat di sekitar 3 cm dari pusar bayi, kemudian pasang klem kedua sekitar 2-3 cm dari klem pertama, kemudian kita potong di antara 2 klem. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita ikat. Nah, yang penting adalah ketika kita melakukan perawatan tali pusat ini, jangan membubui apapun, jangan kasih alkohol, jangan kasih betadine, jangan pakai triple D dan sebagainya. Ya, cukup kita pakai gunting yang steril dan kita lakukan semuanya dalam kondisi steril. Kemudian keringkan bayi. Jadi keringkan seluruh tubuh bayi dari air ketuban. Karena tadi saya sampaikan bahwa kalau bayi ini masih basah dengan air ketuban, maka air ketuban itu akan menguap karena panas tubuh bayi ini lebih panas dibandingkan suhu yang ada di luar. Jadi harus segera dikeringkan, akan tetapi ketika mengeringkan, ini pastikan bagian tangan, telapak tangan dan bagian telapak tangan ini tidak dikeringkan. Karena apa? Ini nanti bau dari cairan amnion itu menyerupai bau dari puting atau bau dari payudara, sehingga diharapkan apabila bayi ini tidak dibersihkan daerah tidak dikeringkan tangannya yang berisi cairan amnion, harapannya cairan amnion ini atau tangan ini bisa menuntun dia untuk bisa menemukan puting pada saat kita melakukan IMD. Kemudian yang berikutnya, kita tidak perlu melakukan penghisapan jalan nafas pada bayi baru lahir normal. Jadi nggak perlu di-slam, nggak perlu dihisap jalan nafasnya. Nah, kemudian segera dekatkan bayi ke payudara ibu untuk IMD, skin to skin kontak, dan biarkan dia berada di situ dalam waktu 60 menit, dan biarkan dia mampu untuk mendapatkan puting atau menyusui sendiri atau IMD. Biarkan dia 60 menit minimal ada di atas dada ibu. Nah, apa yang bisa kita lakukan di asuhan bayi bayi baru lahir normal? Yang pertama adalah ini, cegah pelepasan panas yang berlebihan. Apa tadi yang bisa kita lakukan? Yaitu tadi kita lakukan upaya-upaya untuk mencegah tadi konveksi, konduksi, kemudian radiasi dan sebagainya, itu kita lakukan upaya untuk memelihara bagaimana suhu tubuh bayi ini bisa tetap normal. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah bisa dengan kita pakaikan selimut, ya, bisa kita pakaikan selimut, bisa juga pakaikan topi, karena daerah terluas itu meskipun kepala itu terlihat kecil, tapi sebetulnya dia adalah daerah terluas yang mampu untuk menyebabkan kehilangan panas itu lebih cepat. Jadi sebisa mungkin daerah kepala itu harus kita tutup atau harus segera kita berikan topi. Kemudian yang berikutnya adalah skin to skin kontak, kontak kulit ke kulit. Ini boleh dilakukan skin to skin kontak antara bayi dan ibu dengan IMD, atau misalkan ada satu masalah atau komplikasi dengan ibunya, Anda bisa lakukan skin to skin kontak pada bayi dengan keluarganya, bisa dengan ayahnya, ya. Bisa juga dengan metode kanguru. Metode kanguru itu skin to skin kontak, tapi istilahnya antara bayi dan orang yang skin kontak itu ada dalam satu bungkus pakaian yang sama. Kemudian yang bisa dilakukan lagi untuk menjaga agar panas ini tidak terjadi hipotermi pada bayi, kurangi atau hilangkan sumber kehilangan panas pada bayi. Jadi misalkan tadi ada beberapa mekanisme kehilangan panas bayi, ada konduksi, konveksi, kemudian radiasi, ada evaporasi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan menimbang bayi dalam kondisi telanjang. Ya, jangan menimbang bayi dalam kondisi telanjang. Pastikan tempat yang akan Anda lakukan timbangan itu ada alas, kemudian pastikan bayi berada dalam kondisi terbungkus. Nah, bagaimana beratnya? Apakah nanti
sesuai dengan berat lahirnya. Nah, nanti Anda harus bisa memperkirakan atau misalkan sebelum dipakaikan pada bayi, Anda harus sudah bisa mengukur yang dipakaikan pada bayi itu berapa gram, dan itu diposisikan berada pada angka 0, sehingga nanti ketika bayi itu ditimbang bersamaan dengan selimutnya itu posisinya dalam posisi 0, kemudian kita bisa tahu berapa berat dari bayi. Kemudian hangatkan peralatan yang akan dipakai untuk memeriksa bayi. Misalnya stetoskopnya kita hangatkan, kita letakkan dia di bawah sorot lampu, atau misalkan tangan kita sebelum periksa kita hangatkan dengan digosok-gosok atau bagaimana ya. Jadi upayakan bagian-bagian yang akan menyentuh bayi ini dalam kondisi hangat. Kemudian upaya yang lain untuk mencegah konveksi, misalkan hindarkan aliran udara di dekat bayi, misalkan AC, kipas angin, jendela, dan ventilasi yang terbuka. Jadi pastikan bayi tidak ada di situ, tidak ada di dekat itu. Kemudian bisa juga untuk yang radiasi, hindarkan bayi dari benda yang menyerap panas. Misalkan logam, lantai ubin yang dingin, menempatkan tempat tidur bayi jauh dari jendela yang terbuka. Ini yang bisa kita lakukan. Evaporasi atau penguapan. Tunda memandikan bayi dalam minimal 6 jam pertama. Jadi kalau 6 jam pertama kondisi tubuh bayi stabil, boleh dimandikan. Tapi kalau setelah 6 jam pertama kondisi tubuh bayi belum stabil, maka bisa ditunda 12 jam berikutnya. Kemudian siapkan lingkungan yang hangat saat memandikan bayi. Segera keringkan bayi apabila basah dan segera gantikan yang basah dengan yang kering. Nah, dan pastikan ketika kita memeriksa bayi, pastikan kita memeriksa suhu bayi. Jadi pastikan suhu bayinya dalam kondisi yang normal. Jadi kalau ketika kita periksa kok bayinya hipotermi, suhunya kurang dari 36,5, ya harus segera kita tata laksana kira-kira apa penyebabnya. Hindarkan dia dari sumber kehilangan panasnya, segera selimuti, segera pakaikan topi, segera anjurkan ibu untuk misalkan perawatan metode kanguru, atau bisa tempatkan dia di inkubator. Ya, ini jadi harus segera ditata laksana. Tapi kalau misalkan setelah ditata laksana kok masih tetap hipotermi, jangan ditunda lagi, segera lakukan rujukan ya, karena resiko kalau kita membiarkan bayi itu hipotermi. Nah, apabila dia kok ternyata hipertermi, bagaimana? Ya, hindarkan bayi dari sumber panas, dikurangi panasnya. Lepas selimut, lepas penutup kepala, lakukan skin to skin kontak ke ibu. Loh, kok skin to skin kontak? Nah, karena skin to skin kontak, inilah keajaiban kulit ibu. Jadi, kulit ibu itu akan menyesuaikan dengan kulit bayi, bukan kulitnya ya, suhu ibu akan menyesuaikan dengan suhu bayi. Kalau bayi ini berada dalam kondisi hipotermi, kedinginan, maka dia akan kalau bayinya kedinginan, suhu tubuh ibu akan naik 0,5 derajat lebih tinggi. Tapi kalau dia kepanasan, hipotermi, maka suhu tubuh ibu akan turun 0,5 derajat lebih rendah. Jadi dia untuk bisa menstabilkan suhu bayi. Nah, itu beberapa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelepasan panas yang berlebihan atau mencegah hipotermi. Yang berikutnya, bebaskan dan bersihkan jalan nafas sesuai dengan kondisi bayi. Kalau bayinya kondisinya normal, kita tidak perlu melakukan penghisapan lendir. Tapi kalau bayi itu asfiksi, maka kita harus melakukan penghisapan lendir. Kalau bayi itu mekonium, maka kita harus lakukan pembersihan mekonium atau lendir di daerah mulut dan hidung bayi, kemudian kita lanjut dengan makeup. Kemudian hindarkan prosedur yang tidak perlu tadi ya. Jadi kalau misalkan tidak perlu dihisap lendirnya, ya nggak usah dihisap. Rangsang taktil. Nah, rangsang taktil ini adalah upaya untuk bisa merangsang aktivitas otot dari bayi. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan rangsang taktil? Cukup dengan
elusan, cukup dengan usapan, nggak perlu bayi itu dipukul, nggak perlu bayi itu dijungkir dan sebagainya, itu sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi cukup dengan usapan, cukup dengan elusan, itu sudah cukup untuk bisa merangsang taktil bayi. Yang terakhir adalah laktasi. Nah, ini penting. Laktasi atau pemberian ASI ini penting. Salah satunya adalah upayakan bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini minimal 60 menit setelah kelahirannya. Jadi biarkan bayi skin to skin kontak ada di atas perut ibu agar dia bisa mencapai puting sehingga dia bisa menyusu sendiri. Oke, berikutnya ini tadi sudah ya. Kita lanjut di sudah. Oke, kita lanjut nih. Bersihkan jalan nafas. Sekarang tidak ada penghisapan jalan nafas secara rutin karena bisa menyebabkan perlukaan, infeksi dan sebagainya ya. Jadi hanya dilakukan sesuai dengan kondisi. Ini rangsang taktil. Kemudian ini perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat seperti tadi telah disampaikan, setelah tali pusat ini dipotong, maka cukup dengan dilakukan pengikatan. Silakan Anda bisa pakai klem tali pusat yang langsung dia terklem, bisa juga pakai benang, bisa pakai alat apapun sebetulnya. Banyak teknik untuk mengikat. Kemudian perawatan tali pusatnya tidak boleh dikasih ramuan, tidak boleh dikasih alkohol, tidak boleh dikasih betadin atau apapun. Jadi cukup dengan tali pusat itu dibungkus dengan kasa steril. Pastikan bungkus kasa steril ini sering diganti apabila dia terlihat atau terasa lembab. Ya, jadi itu adalah perawatan tali pusat. Nah, laktasi. Ini adalah manfaat dari menyusu pada tahap awal atau menyusui dini. Jadi IMD atau inisiasi menyusu dini ini bisa menimbulkan atau melatih refleks hisap bayi, bisa membina hubungan psikologis, membantu kontraksi, memberi ketenangan pada ibu dan bayi, dan juga bisa mencegah kehilangan panas. Jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk IMD ini cukup cukup harus kita upayakan pada saat kita melakukan pertolongan persalinan, ini harus segera kita berikan. Nah, ini yang harus diingat. Setelah bayi baru lahir, keringkan dengan segera. Kecuali apa tadi? Kecuali telapak tangan. Kemudian jaga agar kepala selalu tertutup, karena kepala merupakan salah satu bagian terbesar yang bisa menyebabkan kehilangan panas. Jangan mandikan bayi sebelum 6 jam setelah persalinan, ini untuk mencegah evaporasi ya. Terus jangan lakukan penghisapan lendir secara teratur, segera kontak skin to skin kontak antara ibu dan bayi. Nah, ini adalah 5 urutan perilaku bayi saat IMD. Jadi pada 30 menit pertama biasanya bayi ini akan beristirahat dan melihat. Kemudian mulai 30 sampai 60 menit berikutnya bayi akan mulai mendejakkan bibir, mulai membawa jarinya ke mulut, mulai mengeluarkan air liur, dan dia mulai mencari puting. Ya, kemudian dia akan memasukkan puting ke dalam mulutnya dan dia akan mulai menyusu. Jadi rata-rata bayi ini mampu untuk mencapai puting sekitar menit ke-30 sampai menit ke-60 ya. Karena 30 menit pertama biasanya dia masih tadi fase reaktivitas pertama, dia banyak melihat, dia banyak memperhatikan. Tuh. Ini bisa saya ini enggak ya? Semoga bisa. Oh, videonya tidak bisa diputar, nanti aja saya share sendiri untuk videonya. Nah, ini adalah posisi menyusu. Pastikan ketika Anda menyampaikan posisi menyusu pada bayi, ini pastikan ya, posisi menyusunya benar. Apa yang harus kita pastikan untuk posisi menyusu dengan benar? Nah, ini lengan ibu menopang ini. Kemudian pastikan bayi perutnya menghadap ke perut ibu. Ini. Kemudian
ini seluruh bagian areola bayi, ini bagian areola bayi ini harus masuk secara keseluruhan ke dalam mulut bayi. Jadi tidak hanya putingnya saja. Kalau biasanya kalau putingnya saja, biasanya dia akan lecet pada putingnya. Jadi harus sampai areolanya. Bagaimana tandanya bayi ini menyusu dengan baik? Nih, dagu menyentuh payudara, mulut terbuka lebar, hidung mendekati atau menyentuh payudara, mulut bayi mencakup sebanyak mungkin areola, lidah bayi menopang puting dan areola bagian bawah, kemudian bibir bayi bawah ini melengkung keluar atau doer ya. Bayi menghisap kuat dan dalam secara perlahan. Itu adalah tandanya bahwa bayi ini menyusu dengan benar. Kemudian pencegahan infeksi pada mata. Nah, pencegahan infeksi pada mata ini yang penting diperhatikan adalah untuk mencegah adanya infeksi pada mata kita bisa memberikan salep, ya, bisa memberikan salep mata. Salep yang diberikan adalah tetrasiklin 1% dalam waktu 1 jam setelah kelahiran bayi. Kemudian profilaksis ini adalah untuk mencegah perdarahan pada bayi. Biasanya kita berikan injeksi vitamin K1 ya, vitamin K1. Ingat K1 bukan K berapa ya. Karena K1 ini ada beberapa sediaan dari vitamin K yang kita gunakan adalah vitamin K1. Butuhnya berapa dosisnya? Dosisnya adalah 1 mg IM pada paha kiri. Jadi kalau sediaan vitamin K1 itu ada yang 10 mg, ada yang 2 mg. Jadi nanti silakan Anda lihat sediaan dalam satu ampulnya itu berapa miligram. Nah, yang penting dosisnya adalah benar 1 mg IM pada paha kiri. Kemudian pemberian imunisasi hepatitis B. Nah, setelah 1 jam pemberian vitamin K, maka biasanya kita akan berikan resimen tunggal untuk imunisasi hepatitis B, yang sering disebut sebagai HB Uniject. Ya, jadi HB Uniject itu diberikan 1 kali segera setelah lahir, 1 jam setelah pemberian vitamin K. Kalau dulu masih ada HB saja, tapi sekarang HB Uniject ini hanya diberikan 1 kali saja di sini, segera setelah lahir. Selanjutnya, maka HB ini akan bergabung dengan resimen kombinasi. Dia akan bergabung dengan vaksin yang lain. Kalau sekarang yang kita pakai adalah pentavalen yang nanti Anda berikan pada usia bayi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Jadi 3 kali di usia 2, 3, dan 4 bulan. Nah, berikutnya adalah evaluasi nilai APGAR. Evaluasi nilai APGAR ini kalau dulu digunakan sebagai salah satu upaya untuk menentukan apakah bayi ini perlu resusitasi atau tidak. Nah, tapi sekarang evaluasi nilai APGAR ini tidak lagi digunakan untuk menentukan bayi ini butuh resusitasi atau tidak. Tapi dia hanya digunakan untuk menentukan bagaimana kondisi bayi tersebut. APGAR terdiri dari 5 kondisi yang harus dilihat. Ini adalah singkatan. A itu appearance, P itu pulse, G itu grimace, A itu activity, dan R itu respirasi. Jadi ada 3 skor 0, skor 1, skor 2. Skor 0 pada masing-masing kriteria ini menggambarkan kondisi dari bayi. Jadi bagaimana kondisi bayinya? Warna kulitnya bagaimana? Pucat, merah, tubuhnya, kakinya pucat, atau semuanya sudah merah. Ini menentukan skornya. Jadi ini pada nadi, pada grimace, pada activity, pada respirasi. Ya, jadi bagaimana tampilan pada bayi nanti kita bisa tentukan skornya. Ini misalkan ini pada menit bayi pertama, nah, ini nanti sebagai tugas saja ya. Oke. Oke, saya lanjut. Untuk resusitasi mungkin nanti kita akan bicara pada pertemuan selanjutnya. Untuk asuhan bayi baru lahir normal, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti kita bisa gabung di kelas untuk bisa diskusi
masalah-masalah apa atau kesulitan-kesulitan apa yang Anda ingin tanyakan pada penjelasan saya yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Meskipun kondisi pandemi, tetap sehat, tetap semangat. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.